Perempuan manapun, kata Nabi Muhammad, kalau sudah suaminya seneng sama dia, ridho sama dia, karena memang menghibur hatinya, karena nggak pernah banyak tuntutan kepada suaminya, niscaya kata Nabi, perempuan seperti itu tuh penghuni surga. Saya berani jamin, ini orang penghuni surga. Kenapa? Kok bisa suaminya ridho kepada dia? Berarti nggak diganyang. Tapi kalau sudah suaminya pusing, mau masuk rumah pusing ketemu istrinya, nah kalau perempuan kayak gini ini ahli nar. Maka daripada itu, para wanita kita bagaimana menjadi perempuan yang solehah. Orang perempuan solehah ini surganya cepat, hadirin. Buang kata Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam kitab Ajalatus Sibak, beliau berkata, perempuan ini aneh, mau masuk surga gampang, tapi kok repot. Buktinya nanti penghuni neraka ini banyaknya perempuan, padahal masuk surga itu gampang buat perempuan. Kalau laki ini masuk surganya agak repot. Kenapa? Harus cari nafkah. Kalau sudah nyari nafkah ini bingung sudah, masuk subhat, masuk haram, masuk semuanya repot, ngadepi orang banyak, macam-macam. Kita punya giuran laki-laki itu terlalu banyak. Masuk surga itu harus kita lakukan, tapi memang banyak kendala. Tapi perempuan ini mestinya nggak ada kendala. Kata Nabi Muhammad Al-Haddar, perempuan ini antara wanita dengan surga cuma 4 langkah, tuh 2, 3, 4 masuk surga. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah yang mengatakan, ayyumam ra'atin sholat khamsaha wa shoma syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalat jannata rabbiha. Perempuan manapun yang apabila sholatnya benar 5 waktu, puasanya benar, zakat ya suami yang bayar, yang enggak haji suami yang berangkatin, kan enak. Sakit yang cari uang untuk ngobatin suami, mau cari nafkah nggak perlu, suami yang kerja. Cuman itu aja, sholatnya benerin, ini ibadah mahdhahnya, sholatnya benerin, puasanya benerin, 2 itu aja. Terus ibadah lainnya, hafidhat farjaha, jaga muruahnya, jaga kehormatannya, tutup auratnya, pakai baju jangan ketat, pakai baju yang sopan, wis itu aja, gampang. Ya enggak mau, sekelambian ketat, ngapret sampai kayak cap-capan, yuk gak izin ditolak uang. Nih, yang seperti itu mahafidhat farja, dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Tinggal ente pakai baju. Lah makanya banyak penghuni neraka. Kenapa? Long perempuan ini auratnya itu lebih tertutup dari laki-laki. Laki kenyataannya di lapangan, laki-laki lebih tertutup auratnya daripada perempuan. Ke alun-alun yang celana pendekan laki apa perempuan? Kalau kita ke alun-alun ke mall, yang pakai celana ngapret atau pakai baju yang naudzubillah umur sudah punya anak 2, pakai baju anaknya 2 tahun. Yo gak izin, iku lanang apa wedok? Perempuan, makanya repot. Ente ini sudah enak, tinggal pakai baju yang sopan, kemudian jaga dirimu, kehormatanmu dari laki-laki. Jangan selingkuh, jangan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram, selesai. Dan terakhir, ata'at zaujaha, taatlah kepada suamimu. Masuk surga sudah, gampang perempuan ini. Cuman repotnya ya 2 terakhir ini. Sholat, alhamdulillah lancar. Poso ya kadang-kadang Senin Kemis. Tapi kalau sudah nutup aurat, tindak tabarruj, ini repot setengah mati. Katanya alasan, lah sik nom, kalau is tuwek aku wis gak gawe ngene maneh. Ya lek kon tuwek ndisi, lek matek ndisi durung tuwek. Hah? Yang terakhir, ata'at zaujaha, yang taat kepada suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini perempuan zaman sekarang ini kalau nggak taat sama suami malah bangga. Atau kalau bisa istilahnya mengalahkan suami, dia akan bangga. Berkata kepada teman-teman, lek bojoku apa jariku, bangga. Kayak seakan-akan dia berkata seperti ini, aku ini penghuni neraka wala fakhr. Loh, perempuan ngomong kayak gitu, suamiku tak gintes macam-macam mbak aku, bojoku macam-macam tak ilokno mbak aku. Dia kalau berkata seperti itu menghina dirinya. Berarti kamu nggak taat dong, kamu nggak takut. Oh, nggak takut saya. Oh, berani saya sama suami. Lo berarti kan, oh, saya ini penghuni neraka dan saya berani dan saya sombong. Ini yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Makanya kalau ada perempuan yang diridhoi suaminya, itu penghuni surga. Dalam riwayat yang lain, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radhin. Perempuan manapun yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepada dirinya, suaminya dengan perpisahan dengan istrinya mati itu nangis, hadirin, ya Allah, ini perempuan penghuni surga. Apa kata Rasulullah? Perempuan manapun yang
ridho suaminya, meninggal dunia, diampuni segala dosanya, dan dijadikan penghuni surganya Allah. Itu mestinya begitu. Tapi kenyataan enggak. Kalau istri meninggal, laki-lakinya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Wis cukup di dunia tok dadi bojo, di akhirat golek liyane. Ya. Kalau sudah seperti itu, sampaikan kepada istri. Ya. Perpisahan justru menjadi kebahagiaan. Orang dulu tuh kalau istrinya meninggal, didatangi sama orang lain, berkata, a'dhamallahu ajrak wa ahsanallahu azza wa ghafarallahu limaytik wa khalaqallahu khairan minha. Ya Allah, tak dongakno diampuni, kok dikei ketabahan be Allah, sing mayite diampuni dosane kabeh. Masya Allah, karena dia tahu kalau itu sedih atas meninggalnya istrinya. Itu kalau memang laki-laki yang nggak tertekan oleh istrinya. Tetapi kalau laki-laki tertekan istrinya terus meninggal dunia, koncone tekon itu alhamdulillah basyarakallahu bil khair. Nggak lagi innalillah farhan, masya Allah, ya akhir Lailatul Qadar ya lium. Dongakno aku bisa nyusul bojoku ya. Kalau sudah seperti itu berarti istri ini nggak baik, bukan istri yang solehah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan yang ketika al-mutasaddiqah bimahriha ala zaujiha, wanita juga lagi-lagi wanita, aku katakan itu wanita penghuni surga apabila dia mau menyedekahkan mahar pernikahannya kepada suaminya, menunjukkan dia nggak punya tuntutan apapun dalam pernikahan. Maka Rasulullah bersabda, abrokuhunna aqalluhunna mahro, paling berkahnya wanita itu yang paling nggak materialistis, yang paling sedikit maharnya, itu perempuan yang paling benar, ahlul jannah. Nah kalau sekarang ini tidak, nanti mau minta anak punya anak, iya bondo piro, wani piro, 50 juta ya iso, lianmu bawahnya nggak bisa. Kalau sudah yang namanya pernikahan jadi mahal, akhirnya perzinaan merajalela. Pikirnya ya Allah, rabi cek repoti. 50 juta mahari, durung nukok nomah kontrak, ini minimal dihitung-hitung 150 juta. Nek 150 juta rabi cek repoti, wis instan-instan aja. 2 juta, 3 juta ya oleh. Orang berpikir berzina. Nah ini yang oleh para habaib kita selalu diingatkan, jangan la tataghalu bil mahar, jangan saling memahalkan mahar. Dan itu hadirin, gara-garanya apa? Gara-garanya kita itu kalau nikahin orang, nikahin anak kita ini gila-gilaan. Habis ratusan juta. Udah habis nikahkan anak ratusan juta, ada orang bikin maulid kemahalan ribut. Oh, pemaulid kayak ngono mubadzir dengkulmu ya. Maulid Nabi mbok ora mubadzir. Kon ngerabekno anak ratusan juta gak mubadzir. Rasulullah nikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali gak segitu. Cuman kambing satu nyembelih selesai. Maka itu hadirin, kalau kita kedatangan orang mau minta anak punya anak kita, jangan ribut urusan bagaimana nikahin anak harus habis duit berapa, jangan hadirin. Itu membuat laki-laki berat untuk nanti menikah. Permudah anak-anak kita juga seperti itu, umur 21, 22 kalau sudah pengen, mumpung durung kejeblos daripada dunia perzinaan. Sekarang ini gampang orang mau zina hadirin. Apa repotnya sekarang orang mau zina ini? Tinggal buka Facebook aja sudah gampang, tinggal buka Instagram sudah banyak yang kenalan. Makanya dikatakan oleh para pujangga, nadrotun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u. Kata Habib Salim Syatiri, ini permulaan perzinaan. Sudah kalau sudah lihat-lihatan gampang. Kita punya anak, kita kasih HP, fotonya disebar kemana-mana, nadrotun. Sudah di like fabtisamatun, like iki lak padha ngesem. Kemudian disopo salamun, assalamualaikum. Ini subhanallah, orang-orang dulu tuh sudah tahu apa yang terjadi yang akan datang. Fakalamun, ngomong-ngomong nggak akan puas, ayo ketemu dendi, kok bengi jam 2 di kuburan Cina. Fakalamun famau'idun faliqa'u, ketemu sudah. Hadirin, kita jangan nganggap enteng loh ini. Al-afu hadirin, yang pakai cadar pun belum aman dalam hal ini. Wong kita ini juga pernah kok ngelabrak kos-kosan ini loh, kos-kosan anak dari keluarga yang terhormat, masya Allah, tutupan jilbaban rapet, janjian mbek wong lanang di kos-kosan, wong tak labrak gitu. Kita jangan aman, hati-hati dengan yang namanya handphone ini. Handphone ini bahaya. Anak-anak kita kalau kita nggak percaya jangan, ini kita ngasih pisau sama dia. Kalau dia pakai masak halal, tapi kalau dia pakai bunuh orang haram. Jangan merasa aman, jaga anak-anak kita, anak perempuan kita ini, jaga betul. Ini zaman sudah na'udzubillah hadirin, sudah nggak punya rasa malu.
Mereka sudah nggak punya lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka yang masih dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Joko, anak-anak wedok kita semua ini, anak perempuan kita, jangan kita merasa oh keluarga kita Masya Allah, nggak ada. Jangan aman, jangan aman. Dari keluarga yang seperti itu pun kadang-kadang masih bisa kena tergiur. Laki-lakinya setan, bisa dengan cara apapun. HP ini jalannya. Kalau sudah nadratun, fatisamatun, fasalamun, fakalamun, famo, itu sudah. Kalau kita sudah lihat anak kita sampai memajang fotonya di WA ataupun sudah bahaya ini. Kemudian dikatakan, "Lah kalau nggak gitu lah gak payu-payu." Lho sing ngatur jodoh itu sampean apa Gusti Allah? Lu di Hadramut itu tidak pernah keluar sama sekali, umur 17 rapi kabeh, kan sing gak rapi. Yang keluar ya sekolah ya juga bisa kelihatan orang. Kenapa harus dipamerkan yang namanya foto-foto anak kita, khususnya para syaraif? Maka daripada itu, kita berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga keluarga kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin.